Oke, sekarang kita eh, berjumpa lagi di pembahasan fisika mengenai hukum satu Kirchhoff satu. Kita di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai eh, teori ya atau hukum dari Kirchhoff satu dan contoh soalnya. Ayo kita lihat hukum Kirchhoff satu. Itu berbunyi ya, jadi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut ya. Jadi ini bunyi hukum Kirchhoff satu. Kemudian persamanya kita tulis seperti ini ya, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jumlah itu berarti dilambangkan dengan sigma ya, sigma seperti ini. Kemudian misalnya ini ada potongan rangkaian, ada satu titik yang titik C, kemudian yang masuk ke titik C itu I1, I2, kemudian yang keluar itu I3. Jadi dari potongan rangkaian ini kita tuliskan dalam persamaan hukum Kirchhoff 1, berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini hanya contoh aja ya, contoh saja, nanti kalau di soal-soal itu kita sesuaikan ya. Nah, ini ada contoh soal yang akan kita bahas. Potongan rangkaian ada titik A, B, dan C. Nah, jadi yang masuk ke titik A nanti itu ada I6 ya, itu 100 mA. Miliampernya nggak saya tuliskan, cuma tuliskan nilainya aja ya. Jadi maksudnya itu 100 mA. Kemudian yang keluar dari titik A ada I4, ada I1, sama ada I5 ya. Kemudian untuk titik B itu yang masuk ke titik B itu ada I1 sama I5. Kemudian yang titik C yang masuk ke titik C itu I2 sama I4. Kemudian yang keluar itu I3. Nah, nanti yang diketahui dari I-nya itu I6 100 mili, I5 20 mili ampere ya. I4 40 mili ampere. Kemudian I1 nya ditanyakan nanti berapa, nilainya berapa. Kemudian yang titik B itu yang keluar dari titik B itu ada I2, nanti juga ditanyakan berapa. Kemudian di titik C yang keluar dari titik C itu I3, nanti ditanyakan juga I3 nya berapa ya. Nah, mari kita membahasnya. Kita analisis titik per titik ya, titik per titik. Jadi kita masuk ke, kita lihat titik A dulu, titik A. Jadi yang masuk ke titik A itu ada I6 ya, I6. Jadi kemudian yang keluar dari titik A itu I4, I1, dan I5. Jadi berarti I6 sama dengan I4 tambah I1 tambah I5. Kita masukkan nilainya yang diketahui, yang belum diketahui kita tuliskan dalam simbol I1 ya. Nah, kita jumlahkan 40 tambah 20 60, lalu kita pindah ruas, kita dapatkan I1 nya 40 mA ya. Lalu kita tinjau lagi ke titik B. Titik B itu yang masuk ke titik B itu I1 dan I5. Kemudian I2 nya yang ditanyakan. I1 berarti nanti kita pakai yang nilai yang tadi ya, sudah kita hitung 40 mA ini. Kita masukkan nilainya I1 tambah I5 ya, 40 tambah 20. Nah, berarti I2 nya kita dapatkan 60 mA ya. Nah, ini I2 ini nanti kita pakai di peninjauan di titik C ya. Jadi sekarang kita tinjau titik C. Titik C berarti yang masuk ke titik C itu I4 sama I2. Jadi I2 tambah I4 itu sama dengan I3. I3 itu yang keluar dari titik C. Kita masukkan nilainya 10 sama 60 ya, tambah 60. Berarti I3 nya kita dapatkan 100 mA ya. Jadi kita sudah dapatkan I3 nya. Kemudian kita tinjau kembali ya rangkaiannya. Jadi yang masuk ke titik A itu I6 sebesar 100 mA. Yang keluar itu ada I4, I1, dan I5 ya. Dimana I4 nya 40 mA ya.
Ini I1 nya 40 mA, ini I5 nya 20 ampere, ini 20 mA. Jadi 40 tambah 20, jadi totalnya 100 ya. Yang masuk ke titik A 100, yang keluar dari titik A juga jumlahnya 100. Kemudian di titik B, yang masuk ke titik B itu I1 dan I5, ada 40 mA dan 20 mA. Jadi totalnya ada 60 mA yang masuk ya. Kemudian yang keluar dari titik B itu juga I2, itu besarnya 60 mA juga. Jadi yang masuk ke titik B 60 mA, yang keluar juga 60 mA. Kemudian kita lihat ke titik C. Titik C itu yang masuk itu I4 dan I2, 40 mA dan 60 mA. Kalau kita jumlahkan berarti 100 ya mA. Yang keluar dari titik C itu I3, 100 mA juga. Jadi yang masuk ke titik C 100 mA, yang keluar juga 100 mA ya. Jadi ini pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff 1 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat soal latihan. Yang pertama, di sini ada potongan rangkaian ya, di mana kita disuruh mencari I5 ya. Nah, kalian bisa coba dulu ya, berapa dapatkan hasilnya dari I5. Nah, dari perhitungan nanti misalnya kalian sudah mencoba ya dan mencari jawabannya, nanti pemisahan I5 itu terbalik ya, dia bukan arahnya keluar tapi arahnya ke dalam, dan nanti hasilnya itu 2 ampere ya. Hasilnya 2 ampere, arahnya ke dalam. Kalau misalnya kalian menghitung dengan teori hukum Kirchhoff 1 ya, berarti nanti dapatkan hasilnya itu min 2 ampere ya. Min itu artinya pemisahan arah arusnya itu bertentangan dengan kenyataannya ya. Nah, itu saja nanti nomor 1, nanti kalian bisa coba ya. Ini kita bisa lihat lagi ke soal latihan nomor 2 ya. Soal latihan nomor 2. Nah, jadi soal latihan nomor 2 itu juga kalian nanti bisa coba ya. Nanti dicoba ya, ditinjau analisis titik per titik seperti pembahasan yang pertama ya. Oke, saya kira begitu saja pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan like ya jika kalian suka dengan video ini.